Selamat datang kembali di materi atau mata kuliah online IT for HRM atau IT for MSDM, Manajemen Sumber Daya Manusia. Kita masih ada di bab tentang workplace privacy atau privacy di tempat kerja, khususnya yang berhubungan dengan teknologi informasi. Bagi yang belum melihat di bagian pertama, silakan cek di playlist. Di bagian pertama saya membahas tentang definisi awal dari privacy atau privasi secara umum. Kemudian di bagian akhir ada satu keterangan tentang zona yang tidak boleh diakses oleh orang lain atau zone of inaccessibility. Yang kemudian saya lanjutkan dengan bahwa kalau privasi itu terlalu banyak, too much individual privacy, itu bisa mengganggu orang lain, can harm society. Saya berikan contoh untuk hal yang berhubungan dengan SDM ya, khususnya untuk workplace. Jadi misalnya ada satu ruangan kerja yang betul-betul tertutup. Jadi misalnya satu ruangan kerja gitu ya, manajer, pimpinan, atau kalau Anda yang di Universitas Majung, ruang dosen ya. Nah, kemudian ruangan itu betul-betul tertutup. Ya. Pada saat kemudian sang manajer tadi memanggil salah seorang bawahan, apalagi jika bawahan tersebut lain jenis. Apa yang terjadi nanti? Satu yang pasti ya menimbulkan fitnah gitu ya, saling bertanya-tanya, meskipun tidak ada hal yang terjadi. Jadi misalnya bawahan tadi perempuan misalkan, kemudian manajernya laki, dipanggil ke dalam dan ruangan manajer itu betul-betul tertutup. Pada saat si bawahan tadi dipanggil, kemudian di dalam kok lama sekali ya gitu, hampir 1 jam gitu. Maka teman-teman yang lain otomatis akan sama-sama bertanya-tanya ya, harm society. Meskipun sebenarnya tidak ada apapun di dalam itu, memang ngobrol tentang pekerjaan, memang rapat begitu. Tetapi itu too much individual privacy, terlalu tertutup. Ya, itu yang biasanya terjadi. Sama dengan kalau Anda di tempat kerja. Ya, bagian yang belum bekerja terutama, misalnya Anda ada di satu tempat kerja yang ya mungkin sangat nyaman gitu. Tiap orang dapat ruang kerja bla 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 segala macam. Apakah itu privasi? Ya belum tentu. Ya. Apakah orang-orang yang bekerja dengan model ruangan kerja kubikel gitu ya, kotak-kotak yang betul-betul terbuka, apalagi monitornya bisa dilihat banyak orang, apakah dia tidak punya privasi? Belum tentu juga. Ya, saya pernah mengalami semuanya, dan privasi itu sekali lagi memang zone of inaccessibility. Jadi zona atau daerah yang tidak bisa diakses orang lain atau kita tidak suka itu dilihat oleh orang lain. Itu adalah privasi. Dan bisa jadi memang tiap orang itu beda-beda privasinya. Jadi memang waktu kita mempublikasikan apa yang ada di dalam diri kita, menunjukkan apa yang ada di dalam diri kita, kalau kita merasa memang ingin menunjukkan, maka itu bukan privasi. Tapi kalau kita memang ingin menyembunyikan, itu adalah privasi. Use of the new technology that may impact individual, ya seperti sosial media itu. Atau kalau yang bukan berasal dari diri kita, misalnya penggunaan CCTV. Kalau kita merasa, wah saya terganggu nih, ada CCTV ya di pojokan situ, berarti dia bisa mengawasi saya, ya berarti kita
sedang dilanggar privasinya. Tapi jika kita tidak merasa terganggu, biasa-biasa saja, dan Anda merasa begini, wah ini yang di kantor ini CCTV ada puluhan dan mungkin lebih dari 100 begitu. Jadi nggak mungkin pihak keamanan itu, apa kalau bahasa Jawa, mencicili gitu ya, melihat secara teliti satu persatu, dan Anda merasa biasa-biasa saja. Meskipun ada CCTV, ya berarti Anda masih punya privacy. Nah, nanti yang kita bahas lebih lanjut itu adalah ini, computerized collection, storage, analysis, and reporting of information about employees productive activity. Jadi yang berhubungan dengan aktivitas karyawan, yang berhubungan dengan produktivitas karyawan. Nanti di bagian-bagian berikutnya, misalnya pengawasan terhadap karyawan, apa pengawasan yang khususnya berhubungan dengan IT ya, pengawasan dengan CCTV, atau pengawasan langsung di monitornya dengan menginstal aplikasi tertentu, atau bagi karyawan yang ada di lapangan dilacak menggunakan GPS, atau dilacak sosial medianya, dilacak isi emailnya. Nah, itu privasi nanti yang berhubungan dengan tempat kerja atau workplace privacy. Dan biasanya kalau itu sudah merasa terganggu, ya maka seseorang tadi sebenarnya itu menutupi aktivitasnya yang dia menganggap itu ilegal. Atau immoral. Legal tapi immoral. Misalnya melihat gambar porno, atau melihat gambar yang sebenarnya tidak porno, tapi dia malu waktu melihat itu. Jadi dia merasa itu privasinya terganggu. Atau orang yang terlalu banyak privasi tadi, maka dia akan mengabaikan lingkungannya atau sekelilingnya. Terus apa hubungannya sama SDM loh? Ya pasti berhubungan. Karena jika seseorang itu sudah abai terhadap lingkungan kerjanya, itu artinya orang tersebut tidak bisa bekerja sama dalam tim. Dan hampir pasti tidak ada lingkungan kerja yang tidak membutuhkan teamwork. Kalaupun ada gitu ya, itu sangat jarang ya. Jadi ada kantor yang memang harus kerja sendiri-sendiri, terpisah, ditutup begini-begini. Mungkin itu ada, tapi sangat jarang sepertinya. Sehingga kalau terlalu banyak privasi, sekali lagi, itu malah mengganggu lingkungan sekitarnya. Punya apa-apa sedikit ditutupi gitu ya. Mungkin Anda kalau ingat masa-masa sekolah gitu ya, SD, SMP terutama, bagi beberapa dari kita mungkin punya teman yang waduh kalau ngerjakan tugas ditutupi gitu ya, nggak boleh dilihat sama temennya, pelit. Nah begitu ya, dia merasa ini privasi saya, ini kerjaan saya nggak mau bagi sama yang lain, nanti dia punya nilai yang sama dengan saya tapi nggak ikut kerja keras. Nah itu too much privacy sebenarnya. Ada yang santai-santai saja nih, contoh nih gitu, nih ambil nih begitu. Nah misalnya begitu, oh berarti yang itu betul Pak, ya tidak juga ya. Tetapi kalau yang terlalu mengabaikan orang lain itu juga akan sangat berbahaya. Jadi sekali lagi, privasi tadi secara umum ya, dari awal saya menjelaskan bahwa itu tergantung dari tiap individu.
individual growth and responsibility. Jadi merasa terganggu atau tidak? Ya. Mungkin bagi banyak di antara Anda yang saat ini begitu ya. Kalau Anda buka handphone kemudian ada ya Anda duduk mepet begitu ya di satu tempat publik. Kemudian Anda merasa bahwa ini orang sebelah saya ini ngintipan ya gitu. Ngintip aja apa yang saya buka. Nah, mungkin Anda merasa terganggu. Ya berarti Anda merasa privasinya sedang dirampas oleh orang sebelah Anda. Tapi mungkin dari kita yang terbiasa gitu ya, terbiasa bepergian, terbiasa duduk di ruang tunggu, entah itu di stasiun, di terminal, di bandara begitu. Kalau kita sedang duduk mepet begitu, kita buka handphone, kita sudah tidak peduli lagi dengan yang di sebelah kita. Misalnya begitu. Kalau di tempat kerja, Anda nggak peduli orang lain melihat monitor Anda. Wong saya sedang bekerja kok. Responsibility ya. Tanggung jawab masing-masing. Freedom to be yourself. Jadi kalau Anda ada di satu rumah atau di satu kamar, Anda sendirian, Anda bisa nyanyi sekencang-kencangnya. Anda bisa ya macam-macam apa aja yang mau Anda lakukan. Maka Anda punya privasi sudah. Tapi kalau Anda meskipun ada di kamar Anda sendiri, tapi tidak bisa berbuat apapun, ya Anda berarti tidak punya privasi. Berhubungan dengan ya kedewasaan kita dalam hal spiritual dan intelektual, Anda merasa sudah tidak peduli, biarinlah gitu Pak. Orang ngelihat apa itu monitor saya, wong saya kerja kok. Ya Anda sudah merasa, saya yakin orang itu nggak akan mengganggu saya, misalnya begitu. Anda bergabung di sosial media dan sudah mampu memilah dan memisah mana yang harus dipasang, mana yang tidak. Nah, itu intellectual growth. Sehingga pada akhirnya privasi itu akan punya respon, punya efek, punya akibat terhadap hubungan. Kalau itu secara individu, maka itu hubungan yang intimate, hubungan yang sangat akrab gitu ya. Kalau Anda sudah punya sahabat misalnya, ya maka Anda bisa terbuka. Anda bisa membuka yang bagi orang lain itu privasi, Anda bisa terbuka dengan teman Anda atau sahabat Anda. Atau kalau nanti sudah punya pasangan begitu ya, menikah atau apapun, nah itu sama. Maka privasi kita akan terbuka, tapi pada satu orang, bukan pada orang lain. Ya. Bagaimana hubungannya di tempat kerja? Sama. Kalau Anda di olahraga itu ya, saya contohkan lagi. Kalau itu olahraga yang tim, sepak bola, voli, basket. Ya, kalau habis tanding, kemudian ada di ruang ganti, nah maka privasi itu hilang. Ya, sama-sama buka baju begitu, sama-sama ganti baju, nggak ada yang peduli ya. Berarti privasi Anda tetap terjaga. Tapi kalau di tempat lain beda lagi ceritanya. Nah itu. Nah, jadi yang garis bawah di sini adalah relationship, hubungan, terutama hubungan kerja. Itu untuk sementara pembahasan tentang workplace privacy di bagian kedua. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Kalau ini dari bagian 1 dan 2, saya membahas tentang privacy secara individual terutama. Maka mulai bagian ketiga nanti kita akan membahas tentang workplace privacy itu secara khusus. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.